yang dalam bahasa Indonesianya adalah perumpamaan Yesus tentang biji sesawi dan ragi. Jadi ini terdapat, sebenarnya ini very short, verse-nya, ayat-ayatnya itu sangat sedikit, simple sekali. Tetapi mari kita bisa buka Alkitab kita untuk bisa sama-sama kita belajar apa yang kita dapat dalam perumpamaan Yesus tentang biji sesawi dan ragi ini. Karena sering ya kita dengar perumpamaan tentang biji sesawi, ragi. Ada apa sih dengan biji sesawi dan ragi ini? Baik, untuk itu kita akan mulai dari Matius 13 ayat 31 sampai 32. Kalau bisa, boleh co-hostnya sharing untuk ayatnya jika bisa ya. Atau kita sama-sama buka juga Alkitab kita. Kalau saya pakai handphone. Di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32. Baik. Sisani boleh bacakan ayat 31. Matius 13 ayat 31. Atau saya aja yang bacakan ya. Matius 13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan. 31. Saya baca ya. Yesus membentangkan, saya ulangi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Di sini dikatakan bahwa biji sesawi itu kecil, karena sering ya, iman sebesar biji sesawi. Sekarang ada lagi parables atau perumpamaan Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang sangat kecil. Nah, dari semua yang hadir di sini, teman-teman, siapa yang pernah melihat biji sesawi? Boleh thumbs up nggak? Pernah lihat di gambar sih, internet. Pernah lihat di internet ya? Sama. Saya juga. Karena lihat ini, saya googling. Nah, sama juga, iya. Saya juga lihat nih biji sesawi, ternyata kecil banget. Kayak chia seed. Kayaknya, kayak chia seed. Jadi kecil banget, tetapi bisa besar, sehingga burung-burung pun bisa membuat sarang di sana. Kemudian, di ayat 33, apa tentang ragi? Mari kita lihat di ayat 33-nya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Satu tadi, sekarang yang kedua. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, ini ragi katanya. Saya nggak tahu, terus terang saya sering mendengar kata ragi, tetapi tidak pernah tahu sebenarnya ragi itu seperti apa. Jadi biasanya orang yang baking apa segala macam yang tahu ragi ya. Saya nggak tahu. Teman-teman pernah lihat ragi ya? Pernah, oke. Ada yang ngangguk, ada yang diam-diam saja. Saya tahu kalau diam-diam itu sebenarnya tahu sebenarnya. Artinya. Oke. Jadi dikatakan satu biji sesawi, satu dikatakan tentang ragi. Yang katanya ragi itu nggak pernah setahu saya, ini lihat orang tua saya ya dulu. Orang tua saya sering bikin roti. Kalau ada pesanan segala macam dari orang-orang, kadang dia bikin, nah dia campurkan ragi. Nah ragi ini ke dalam ayat 33 dikatakan bahwa diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat. 3 sukat itu, sempat saya googling, artinya 1 sukat itu sekitar 14 liter. 1 sukat itu 14 liter, berarti 3 sukat
3 kali 14, 42 liter. Jadi bisa bayangkan kalau 1 galon aqua itu 19 liter. 1 galon aqua itu 19 liter. Nah ini 42 liter. At least hampir 2 kali setengahnya lah. Kira-kira ya, 2 kali setengah daripada aqua galon itu. Dan yang dicampur adalah sedikit. Jadi perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi yang dikatakan Yesus itu mempunyai kesamaan, yang satu kecil, tetapi memberi suatu impact atau pertumbuhan yang luar biasa. Biji sesawi menjadi pohon yang dari kecil, tetapi bisa menjadi besar, sehingga dapat menjadikan sarang bagi burung-burung. Begitu juga dengan ragi tersebut. Ragi ini sedikit dicampur kepada tepung terigu 3 sukat, tetapi bisa mengembang. Itu buat mengembang ya, kalau ragi kalau nggak salah ya. Harus benar sih saya. Ragi itu benar buat mengembang, sehingga kalau nggak ragi itu nggak mengembang dengan baik, sering dibilang kue itu bantat, ya, sort of lah ya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi tidak menghasilkan, tidak berkembang. Nah, hal yang kecil dan bisa berkembang, itu yang kita bisa dapat. Jadi ini memberikan ilustrasi tentang kerajaan surga. Dan apalagi yang berhubungan dengan ilustrasi tentang kerajaan surga ini, tentang biji sesawi dan ragi tersebut. Mari kita sama-sama buka di dalam Alkitab. Kita seperti biasa, kita kembali ke Alkitab. Kita lihat, kita cari, kita belajar. Kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 20-21. Teman-teman boleh buka. Lukas 17 ayat 20-21. Sebenarnya saya sudah tandain tadi, cuman sekarang miss. Jadi saya harus buka lagi. Wait. Lukas 17. Oh, thank you. Ayat 20-21. Boleh teman-teman, ada yang volunteer untuk bisa membacakannya dengan suaranya yang merdu? Baru mau ngomong nih, jadi nggak enak dibilang merdu kan? Oh, nggak apa-apa. Pasti merdu tuh. Lukas 17 ayat 20 dan 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahir ya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kita bisa lihat teman-teman tentang kerajaan surga yang dikatakan di dalam Lukas tadi yang telah dibacakan oleh Sister Dita dengan suara yang merdu. Merdu loh, kerajaan surga itu. Yaitu ilustrasi ini menjawab tentang kerajaan surga itu bukan selalu tentang tempat yang akan disediakan buat kita yang di atas sana, yang akan turun ke bumi. Bukan masalah tempat, tetapi masalah juga dikatakan apa? Sesungguhnya ada. Artinya bicara tentang di antara kamu itu tentang hati kita. Yaitu ilustrasi ini tentang kesiapan hati kita. Bagaimana kita bisa mempersiapkan hati kita sebagai pewaris surga. Amin nggak teman-teman, kita ini sebut pewaris surga? Amin ya. Boleh dengar suaranya? Oh, okay. Satu orang doang. Oh, amin. Amin, amin. Amin. 3 orang, 4 orang ke surga. Dari 11 orang. Oh enggak. Saya percaya ya. Amin semua ya. Baik. Nah ini tentang hati ya. Itu bagaimana kita bisa mempersiapkan hati kita untuk sebagai hati pewaris surga. Dan kita kembali lagi, kita lihat apa tentang biji sesawi ini di dalam Alkitab. Kita buka lagi di dalam Lukas 8 ayat 11. Di dalam Lukas 8 ayat 11. Boleh Sis Ana bacakan? Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kita sama-sama buka, kita sama-sama menggali. Oh? Udahlah. Oh, Sis Ana atau yang lain? Boleh saya minta Brother Wery yang baru saya kenalan tadi? Inilah tipe perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu
dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ya, Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu Baik. ialah orang yang segala terima kasih, Brother Wery. Tadi ayat 11 saja, tetapi Brother Wery sampai bacakan itu. Berarti selalu memberikan yang lebih. Ini bagus, ini attitude yang bagus. Karena selalu memberikan yang lebih. Terima kasih ya, Brother Wery, untuk hal ini. Telah membacakan firman Tuhan. Tadi katakanlah itu, ayat 11, dibacakan Brother Wery tadi adalah, inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Jadi benih itu merepresentasikan ialah firman Allah, seperti kemarin ya, berapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu, tentang benih yang jatuh di taman segala macam. Benih itu adalah firman Allah. Kemudian apalagi tentang biji sawi ini yang bisa kita lihat di dalam Alkitab, karena Alkitab itu selalu menerangkan satu ayat, menerangkan ayat yang lain. Kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 16. Di dalam Galatia 3 ayat 16. Bro Hanafi tadi Sis Ana suaranya kekecilan jadi nggak kedengeran. Boleh Okay. boleh diminta untuk diminta lagi Sis Ana, please. Galatia 3 ayat 16. Sorry, saya nggak dengar. Itu bukan kesalahan di sana, tetapi memang saya nggak dengar. Kesalahannya di laptop saya mungkin. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Amin. Terima kasih, Sisana. Dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya ini lebih cocok ya, karena dikatakan yaitu seed, your seed katanya. Yaitu seed itu adalah Yesus. Jadi benih Abraham itu adalah merepresentasikan Yesus. Jadi benih yang dikatakan, yang kita lagi bahas dalam parables atau perumpamaan Yesus Kristus ini, benih itu mewakili juga apa? Mewakili Yesus. Jadi benih itu adalah firman, benih itu juga merepresentasikan Yesus sendiri, karena firman adalah dari Yesus. Bagaimana dengan ragi? Kita akan coba ragi, kita akan coba lihat lagi di dalam Alkitab. Apa yang dimaksudkan dengan ragi? Di dalam Mazmur 119 ayat 25. Nggak terlalu cepat kan ya teman-teman ya? Ayat-ayatnya segala macam dilihat, belum selesai satu ayat yang lain, total apa bro, santai aja bro. Oh siap, ternyata ada laupan dari Pekanbaru ini. Siap. Kalau gitu, Brother Ali boleh please, Bang Ali nih. Mana bro? Mazmur 119 ayat 25. Oke, karya Mazmur 119 ayat 25. Udah ada tertulis ini. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Siap. Terima kasih. Itu dia Bang Hondo, thank you Bang. Ini terlalu laupan. Terima kasih, Brother Ali, Bang Ali. Di Mazmur 119 ayat 25, di dalam bahasa Inggrisnya itu sebenarnya quicken thou to thy word. Oke, tadi dia bilang jiwaku melekat kepada debu. Jadi hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Yaitu hidupkan itu dalam bahasa King James Version-nya sebenarnya lebih pas sih. Tapi nggak apa-apa ya, kita dua-duanya lihat. Sebenarnya ada quicken thou to thy word. Quicken thou to thy word. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Tapi di sini katanya adalah quicken. Artinya Alkitab itu atau firman itu di dalam ragi itu, yaitu Alkitab itu mempunyai suatu kemampuan untuk mempercepat sesuatu. Sama seperti ragi juga mempercepat sesuatu. Karena ragi itu kalau nggak salah lagi. Harusnya harus benar ini. Ditaruh, kemudian hanya beberapa jam saja. Begitu ya, teman-teman yang biasa baking. Sama dengan apa bro? Katalisator. Oh, katalisator ya. Katalis ya, mempercepat Oke. ya. Mempercepat ya, katalis. Terima kasih.
Nah, jadi ragi ini yaitu mempercepat. Nah, mempercepat, tetapi di dalam Mazmur 119 ayat 25 dikatakan quicken thou to thy word, mempercepat untuk datang kepada firman Tuhan. Jadi sama seperti biji sawi dan ragi, yaitu apa yang firman Allah bisa lakukan terhadap hati kita. Masih follow ya teman-teman? Masih Yes. Bang, masih. Yes, amin. Masih ya, karena sharing ini saya selalu ingat, apakah sharing atau misalnya preaching, khotbah itu seperti skirt katanya. Mungkin saya pernah ngomong ini, skirt. Short enough to make attractive, long enough to cover all. Jadi seperti rok perempuan, kalau terlalu pendek, no attractive, vulgar. Tetapi terlalu panjang juga tidak cover semuanya, terlalu mengcover malah semuanya. Jadi kita yang penting di sini adalah sharing, kita sama-sama mempelajari firman Tuhan, kemudian kita akan mendapatkan maknanya. Baik, sampai mana tadi? Mazmur 119 ayat 5. Nah, apalagi yang dibahas tentang ragi di Alkitab? Yaitu di Matius 16 ayat 6 dan Matius 16 ayat 12. Saya minta dua orang, satu sebutkan di ayat 6, satu lagi di ayat 12. Oke. Matius 16 ayat 6, bro. Yes. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yes, terima kasih Brother Ali. Ayat 12-nya kita kasih. Terima kasih. Untuk ayat 12-nya kita kasih kesempatan untuk Sis Saida. Oh, kalau tak mau, kau aja baca. Biar semua kebagian berkat. Oh iya. Ayat 12 ya, Bang? Ya, Yang ada di layar. ya yang di layar. Ini Mazmur masih sama 19 aja, Bang? Bukan, Matius 16 ayat 12. Oh, yes, 19. Kamu sudah lewat. Sebentar saya buka dulu ya. Matius 16 ayat Di layar 12. udah ada tuh, tinggal baca. Yes, Brother Ali. Matius 16 ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Terima kasih, Sis. Jadi katakan bahwa ragi ini adalah di dalam ayat 6 dan ayat 12 tadi, Yesus membicarakan tentang ragi yang tidak baik. Katanya, waspadalah terhadap ragi ya. Ragi itu yang tidak baik, yaitu pengajaran dari orang Saduki. Yang pengajarannya adalah, katanya kenapa? Kenapa terhadap ajaran orang Farisi? Karena orang Farisi dan Saduki ini, orang Farisi dan Saduki ini bukan mengajarkan tentang suatu pengajaran berdasarkan Alkitab, tetapi dia melakukan sesuatu pengajaran yang berdasarkan tradisi. Dan ini tidak rasional, kadang-kadang tanpa alasan yang rasional, tanpa makna yang berdasar. Karena kalau ditanya pengajarannya kenapa harus melakukan seperti ini, kenapa kita harus berdoa seperti ini? Ya karena kita sudah melakukannya hal-hal dari turun temurun. Nah inilah pengajaran-pengajaran dari orang-orang Saduki dan orang Farisi. Sama seperti pengajaran, contohnya orang pakai sepatu. Ada satu yang dilepas, ada yang enggak. Kenapa kalau masuk rumah pakai lepas sepatu misalnya ini? Oh ini karena diajarkan sama orang tua saya dari turun temurun segala macam kalau masuk sepatu. Nah ada juga yang kalau misalnya tidak masuk ke rumah nggak apa-apa pakai sepatu. Kenapa kok pakai sepatu langsung? Oh ini karena sudah diajarkan oleh orang-orang tua saya. Bahwa nggak apa-apa masuk sana. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi inilah pengajaran yang tidak baik. Makanya disebut ragi yang tidak baik. Tetapi yang kita bahas di sini adalah tetap ragi yang baik ya dan berguna. Oke. Kembali lagi di dalam pelajaran kita yang sehubungan dengan ragi ini, kita bisa buka kembali di dalam Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Thank you, Brother Ali. Dalam bahasa Inggrisnya, it is a spirit that quicken. Adalah roh yang mempercepat. Nah, ini ragi lagi, karena ragi itu mempercepat, sama ya. Ragi adalah memberikan arti berarti roh. Dan roh dan firman adalah sesuatu yang berhubungan. Nah, seperti karena Bro Ali cepat, ini boleh. Seperti sesuatu yang berhubungan seperti di dalam Efesus 6 ayat 17. Brother Ali boleh, 6 ayat 17. Efesus ya. Nah, 6 ayat 17. Tapi jangan diborong semua, Brother Ali. Mari kita bagi-bagi. Ya. Berkata. Ayat 17. Efesus 6 ayat 17. Sorry, internet gue hang. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, Kalau Efesus gitu, pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Betul? yes, betul. Nah, ini sesuatu yang berhubungan. Katanya kan pedang roh adalah firman. Pedang roh yaitu firman Allah. Ini sesuatu yang berhubungan di dalam Efesus 6 ayat 17. Jadi Roh Kudus itu bekerja sama dengan firman Tuhan. Nah, dan apalagi yang kita lihat di dalam perumpamaan biji sawi dan ragi ini yang bisa kita lihat. Apakah ada pertumbuhan yang lambat? Sama seperti biji sawi itu dalam berapa bulan saja dari biji kecil bisa menjadi tumbuh menjadi pohon yang besar yang bisa menaungi dan membuat sarang-sarang buat para burung. Dan ragi yang dikasih kecil untuk 3 sukat, tetapi bisa mengembangkan dan membuat adonan itu mengembang. Nah, ini pertumbuhan apa? Apakah pertumbuhan yang lambat atau yang cepat, teman-teman? Teman-teman? Pertumbuhan yang cepat. Oke, baik. Pertumbuhan yang cepat. Nah, itu sama dengan kita ketika kita membiarkan Alkitab berbicara pada hati kita, itu langsung. Jika kita menyediakan waktu atau membiarkan Alkitab itu berbicara kepada kita, firman Tuhan ini, maka itu akan bisa merubah kita atau bisa berdampak langsung dan bisa langsung bekerja di dalam hati kita. Sama karena firman Tuhan bisa melakukan semuanya. Tuhan bisa menciptakan dunia hanya dengan berfirman dalam 6 hari. Nah, tetapi bukan berarti juga jika kita tidak ada perubahan langsung, maka firman Tuhan tidak efektif. Tidak, karena masing-masing punya waktu dan kita bisa memberikan hati kita untuk terbuka untuk firman Tuhan, yaitu bagaimana kita bisa mempunyai waktu yang mau terbuka untuk firman Tuhan. Bagaimana caranya, teman-teman? Yaitu mempunyai waktu yang bersama-sama dengan Tuhan. Setuju nggak, teman-teman? Waktu bersama-sama dengan Tuhan. Waktu itu kayak gimana? Apakah sambil jalan terus kita ngobrol sama Tuhan? Ya Tuhan, gini hari saya begini. Tentu tidak. Apakah belajar Alkitab ini sama kita sambil jalan, sambil lihat IG, belajar firman Tuhan? Mungkin bisa. Tetapi tetap ada suatu hal yang khusus kita lakukan sehingga kita bersekutu dengan Tuhan. Makanya selalu dibilang bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang pribadi dalam Tuhan. Nah, itulah yang bisa membuka hati kita untuk dapat menerima dan berdampak seperti biji sawi dan ragi tersebut. Ya kan, teman-teman? Oke. Saya mau make sure aja masih follow nggak? Oh, tidak. Oke, terima kasih. Nah, membuka hati, mempunyai suatu hubungan persekutuan dan mohon izin pada Tuhan. Seperti mungkin sudah berapa kali kita katakan ini, tetapi tidak sepertinya gampang, tetapi banyak dari kita melalaikan. Misalnya waktu teduh pagi, waktu teduh malam, 2 kali sehari, atau kita mengkhususkan diri sebelum berangkat kita berdoa, ya. Atau kita membuat seperti sekarang kita mengasingkan waktu, mengkhususkan waktu untuk bisa datang bersama-sama dan kita belajar Alkitab untuk mengerti tentang firman Tuhan yang hidup ini. Maka itu akan berdampak langsung pada kehidupan kita jika kita mau membuka hati. Nah, terkadang sama seperti saya, kadang-kadang kita merasa kaya dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip itu kaya bukan berarti saya mesti kayak ini ya, Budi Hartono yang punya BCA, enggak. Kaya itu ya. Kaya itu artinya comfort kadang-kadang. We are
we are in the comfort zone, kan enggak? Kita nyaman, kita seolah-olah ketika semua berjalan dengan baik, Tuhan, semua juga berjalan baik, saya sehat, pekerjaan saya baik, kemudian ketika saya lagi ada pergumulan ini Tuhan, kemudian Tuhan bebaskan, setelah lepas dari pergumulan, kita sudah mulai apa? Merasa nyaman. Dan pas merasa nyaman, kita merasa seolah-olah kita udah Tuhan pasti bersama dengan kita, sehingga kita tidak perlu waktu lagi untuk bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini juga saya alami kadang-kadang seperti itu. Dan ini diingatkan kembali bahwa bagaimana kita bisa menerima roh Tuhan, roh Tuhan itu dan berdampak langsung ke dalam hati kita. Jadi kita sediakan waktu, teman-teman. Bagaimana kita bisa menyediakan waktu? Ketika kita merasa kekurangan, hanya ketika kita merasa membutuhkan, kita memerlukan Tuhan. Ya kan? Kalau orang di dalam comfort zone, even dalam karir pun comfort zone yang paling bahaya. Kita seolah-olah tidak memerlukan Tuhan. Ya dalam karir ya kan, oh fine lah, apa nggak perlu ini segala macam. Ya ada kemajuan. Nah ini juga dengan hubungan Tuhan yang dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seperti biji sawi dan ragi ini. Bagaimana bisa kita mau datang ke kerajaan surga yang telah dijanjikan kepada kita jika kita tidak merubah watak, tabiat kita seturut dengan kehendak Tuhan? Nah, kan lainnya seperti itu. Saya mau ke surga, tabiat serupa dengan pewaris surga. Selanjutnya adalah bagaimana bisa tabiat kita disempurnakan. Lain berikutnya adalah bersekutu dengan Tuhan. Mengenal bisa firman Tuhan hidup dalam kita. Bagaimana firman Tuhan hidup dalam kita? Bersekutu dengan Tuhan. Nggak mungkin ada orang tiba-tiba lagi istilahnya nggak sadar, tahu-tahu tiba-tiba, Tuhan kok tiba-tiba saya di surga Tuhan, misalnya. Kok tiba-tiba saya di surga Tuhan? Saya nggak kenal Tuhan Yesus, saya nggak pernah ini, tetap nongol di surga. Enggak teman-teman, saya yakin itu tidak akan terjadi. Tetapi walaupun sedikit, tetapi orang mempunyai suatu hubungan. Sesuatu ada Roh Kudus yang memimpin. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kembali lagi diingatkan. Selalu mempunyai waktu yang bersama dengan Tuhan. Sehingga sama seperti biji sawi dan ragi itu teman-teman, kecil tetapi bisa memberikan atau mempercepat hubungan kita atau membesarkan hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya itu yang dapat kita belajar dari sharing malam ini. Dan kiranya Roh Kudus memimpin kita dan Tuhan memberkati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.